Terima kasih masih bersama saya di channel YouTube Arifatunisa. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan SP2TP, yaitu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas. Ini serta alur pelaporan data Puskesmas, mulai dari Dinkes Dati 2, Dati 1, sampai ke pusat. Jadi SP2TP ini kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas yang bertujuan agar didapatnya semua data hasil kegiatan puskesmas, termasuk puskesmas dengan tempat tidur, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan di desa, dan posyandu, dan data yang berkaitan, serta dilaporkannya data tersebut ke jenjang administrasi di atasnya, sesuai kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan dan pelaporan SP2TP, di sini tujuan Sistem Informasi Manajemen di Puskesmas adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Nah, tujuan itu dimaksud dapat terwujud apabila tujuan yang tersebut di atas dapat terwujud apabila data SP2TP dan data lainnya yang diolah, disajikan, dan diinterpretasikan sesuai dengan petunjuk pengolahan dan pemanfaatan data SP2TP. Informasi yang diperoleh dari pengolahan dan interpretasi data SP2TP dan sumber lainnya dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Jika kualitatif seperti meningkat, menurun, dan tidak ada perubahan, kalau kuantitatif dalam bentuk angka seperti jumlah maupun persentase. Pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data dilakukan oleh para penanggung jawab masing-masing kegiatan di puskesmas dan mengelola program di semua jenjang administrasi. Nah, berkaitan dengan tujuan SP2TP, di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari SP2TP ini adalah data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mutakhir secara periodik, dan teratur pengolahan program kesehatan masyarakat melalui puskesmas di berbagai tingkat administrasi. Untuk tujuan khususnya, tersedia data secara akurat yang meliputi segala aspek, terlaksananya pelaporan yang secara teratur di berbagai jenjang administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, digunakan data tersebut sebagai alat pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan rencana dalam bidang program kesehatan. Selanjutnya berkaitan dengan pelaporan data puskesmas. Jadi kalau mekanisme pencatatan dan pelaporan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, ini pelaporan puskesmas menggunakan tahun kalender, yaitu bulan Januari sampai dengan Desember dalam satu tahun yang sama atau dalam tahun yang sama. Formulir pelaporan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau beban kerja di puskesmas. Formulir laporan di puskesmas ke Dati 2 ini ada laporan bulanan. Laporan bulanan di sini ada data kesakitan LB1, data obat-obatan LB2, kemudian
data kegiatan gizi, KIA atau KB, dan imunisasi termasuk pengamatan penyakit menular. Ini istilahnya adalah laporan LB2, laporan bulanan LB3, LB3 untuk kegiatan gizi, KIA atau KB, dan imunisasi. Termasuk juga pengamatan penyakit menular. Ini LB3. Kalau LB2 untuk data obat. Kemudian ada laporan sentinel. Laporan sentinel ini adalah laporan bulanan sentinel. Jadi laporan yang memuat data penderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini PD3I. Kemudian ada penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kemudian termasuk juga diare. Diare bisa menurut umur dan status imunisasi. Puskesmas yang memuat laporan bulanan sentinel adalah puskesmas yang ditunjuk, yaitu satu puskesmas dari setiap dati 2 dengan periode laporan bulan serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan dati 2. Jadi, puskesmas yang memuat laporan bulanan sentinel adalah puskesmas yang ditunjuk, yaitu satu puskesmas dari setiap dati 2 dengan periode laporan bulanan serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan dati 2, Dinas Kesehatan dati 1, dan pusat. Kemudian ada laporan bulanan sentinel LB2S, kalau yang tadi adalah LB1S. Dalam laporan ini memuat data KIA, gizi, tetanus, neonatorum, dan penyakit akibat kerja. Laporan bulanan sentinel yang ini hanya diperuntukkan bagi puskesmas rawat inap. Laporan ini dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian ada laporan tahunan. Laporan tahunan itu ada data dasar puskesmas atau LT1, data kepegawaian, ini LT2, kemudian ada data sarana atau data peralatan, ini LT3. Kemudian alur laporan. Jadi, laporan dati 2 dikirimkan ke Dinas Kesehatan dati 1 dan Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi serta Pusat atau Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk rekapitulasi laporan SP2TP. Laporan itu meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan triwulan ini dari hasil entry data atau rekapitulasi laporan LB1 sampai LB4. Kalau laporan tahunan ini dari hasil entry data atau rekapitulasi laporan LT1 sampai LT3. Nah, di gambar ini adalah alur laporan di kesehatan. Untuk tanda panah yang biasa warna hitam, ini garis laporan SP2TP dan hasil olahan rekap. Kemudian kalau panahnya putus-putus, titik-titik, ini lampiran tembusan, garis umpan balik, koreksi data, dan garis pembina. Jadi untuk laporan triwulan di sini ada frekuensi laporan. Laporan triwulan dikirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari triwulan yang dimaksud. Contoh,
Laporan triwulan pertama tanggal 20 April 2019. Maka laporan triwulan berikutnya tanggal 20 Mei 2019. Nah, laporan ini diberikan kepada dinas-dinas yang terkait. Di antaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan Dati 1, Kepala Kantor Wilayah Depkes Provinsi, Depkes RI dengan sisi ke Ditjen Binkesmas, kemudian ada juga laporan tahunan. Kalau untuk laporan tahunan, di sini dikirim paling lambat akhir bulan Februari di tahun berikutnya dan diberikan kepada dinas-dinas terkait. Jadi, tadi ada laporan triwulan dan laporan tahunan. Kalau untuk laporan triwulan dikirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari triwulan yang dimaksud. Kalau laporan tahunan dikirim paling lambat akhir bulan Februari di tahun berikutnya dan diserahkan kepada dinas-dinas terkait. Untuk mekanisme pelaporannya ya, jadi di tingkat puskesmas ini laporan dari puskesmas pembantu atau pustu dan bidan di desa disampaikan ke pelaksana kegiatan di puskesmas. Pelaksana-pelaksana tadi merekapitulasi yang dicatat baik di dalam maupun di luar gedung, serta laporan yang diterima dari puskesmas pembantu dan bidan di desa. Kemudian hasil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dimasukkan ke formulir laporan sebanyak 2 rangkap untuk disampaikan kepada koordinator SP2TP. Hasil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan diolah dan dimanfaatkan untuk tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja kegiatan. Untuk tingkat Dati 2, jadi pengolahan data SP2TP di Dati 2 menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh Depkes. Laporan SP2TP dari puskesmas yang diterima Dinas Kesehatan Dati 2 disampaikan kepada pelaksana SP2TP untuk direkapitulasi atau entry data. Hasil rekapitulasi dikoreksi, diolah, serta dimanfaatkan sebagai bahan untuk umpan balik, bimbingan teknis ke puskesmas, dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja program. Kemudian, hasil rekapitulasi data setiap 3 bulan dibuat dalam rangkap 3 dalam bentuk soft file untuk dikirimkan ke Dinas Kesehatan Dati 1, Kanwil, Depkes Provinsi, dan Departemen Kesehatan. Untuk tingkat 1, jadi ada untuk di tingkat Dati 1, pengolahan dan pemanfaatan data SP2TP di Dati 1 dipergunakan perangkat lunak sama dengan Dati 2. Laporan dari Dinkes Dati 2 diterima oleh Dinas Kesehatan Dati 1 dan Kanwil 1 dalam bentuk soft file, dikompilasi atau direkapitulasi. Hasil rekapitulasi disampaikan ke pengelola program Dati 1 untuk diolah dan dimanfaatkan serta dilakukan tindak lanjut, bimbingan, dan pengendalian. Nah, untuk tingkat pusat, hasil olahan yang dilaksanakan Ditjen Binkesmas paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya triwulan tersebut disampaikan kepada pengelola program terkait dan pusat data kesehatan untuk dianalisis dan dimanfaatkan sebagai umpan balik, kemudian dikirim ke Kanwil Depkes Provinsi. Ini formulir laporan yang digunakan untuk kegiatan SP2TP, tadi sudah saya sampaikan. Ada LB1,
sampai LB4. Kemudian ada laporan Sentinel LB1, LB1S, LB2S, laporan tahunan LT1 sampai LT3. Laporan bulanan dilakukan setiap bulan ya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Dati 2. Laporan bulanan Sentinel LB1S dan LB2S setiap tanggal 10 bulan berikutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Dati 2, Dati 1, dan Pusat. Untuk LB1S ke Ditjen PPM dan untuk yang LB2S ke Ditjen Dinkesmas. Kalau untuk laporan tahunan, ini yang terbaru dikirim selambat-lambatnya tanggal 31 Januari di tahun berikutnya. Kemudian khusus untuk laporan LT2 data kepegawaian hanya diisi bagi pegawai yang baru atau belum mengisi formulir data kepegawaian. Jadi saya ralat untuk laporan bulanan ini dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian kalau laporan tahunan dikirim paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Ini laporan SP2TP juga, jadi ada juga jenis laporan lain seperti laporan triwulan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian laporan semester, kemudian ada laporan tahunan yang mencakup data kegiatan program yang sifatnya lebih komprehensif, disertai penjelasan secara naratif. Analisis data hasil kegiatan program Puskesmas yang akan diolah dengan menggunakan statistik sederhana dan didistribusi masalah dianalisis menggunakan pendekatan epidemiologi deskriptif. Kemudian, data tersebut akan disusun dalam bentuk tabel dan grafik informasi kesehatan dan digunakan sebagai masukan untuk perencanaan pengembangan program Puskesmas. Data yang digunakan dapat bersumber dari pencatatan masing-masing kegiatan program, kemudian data dari pimpinan Puskesmas yang merupakan hasil supervisi di lapangan. Nah, ini feedback terhadap laporan Puskesmas harus dikirimkan kembali secara rutin ke Puskesmas untuk dapat dijadikan evaluasi keberhasilan program. Ini berkaitan dengan pengorganisasian di Puskesmas. Jadi untuk kelancaran kegiatan SP2TP di Puskesmas, maka dibentuk pengorganisasian yang terdiri dari penanggung jawab, ini ada Kepala Puskesmas, tugasnya memberikan bimbingan kepada koordinator SP2TP dan para pelaksana kegiatan di Puskesmas. Nah, ini koordinator atau petugas yang ditunjuk Kepala Puskesmas ini adalah koordinator SP2TP. Tugasnya mengumpulkan laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Dati 2 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Dati 2 paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Kemudian menyimpan arsip laporan SP2TP dari masing-masing pelaksana kegiatan, bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SP2TP kepada Kepala Puskesmas. Terakhir, mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas dengan pelaksanaan kegiatan untuk menilai pelaksanaan kegiatan SP2TP. Untuk anggota pelaksana kegiatan di Puskesmas, jadi di sini ada koordinator dan anggota. Untuk anggota, ini tugasnya adalah mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada. Mengadakan bimbingan terhadap puskesmas pembantu dan bidan di desa. Melakukan rekapitulasi data dari
hasil pencatatan dan laporan puskesmas pembantu serta bidan di desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian hasil dari rekapitulasi itu merupakan bahan untuk mengisi atau membuat laporan SP2TP. Nah, setiap tanggal 5 mengisi atau membuat laporan SP2TP dari hasil kegiatan masing-masing dalam 2 rangkap dan disampaikan ke koordinator SP2TP Puskesmas dengan rincian 1 rangkap untuk arsip koordinator SP2TP Puskesmas dan 1 rangkap untuk koordinator SP2TP Puskesmas disampaikan ke Dinas Kesehatan Dati 2. Pelaksana kegiatan di puskesmas atau anggota ini juga mengolah dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terakhir, pelaksana kegiatan SP2TP bertugas juga sebagai bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan kegiatan. Jadi dia juga harus bertanggung jawab atas kebenaran dari isi laporan kegiatannya tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, saran, maupun sanggahan bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk kontak person, Anda bisa menghubungi saya di Instagram maupun di email arifatunisa@gmail.com. Bisa dicek di bawah gambar domba dan Instagram saya di xxnisa. Thank you.